Cara menghidupkan hati sebenarnya banyak. Karena itu Allah berfirman di dalam Al-Quran, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya saja dengan berzikir kepada Allah hati akan tenang. Namun makna zikir di sini jangan dimaknai secara tersurat saja dengan makna zikir subhanallah subhanallah saja. Makna zikir banyak di dalam Al-Quran. Contohnya was'al ahla dzikri in kuntum ta'lamun. Akan kepada orang yang berilmu. Maksud was'al ahla dzikri in kuntum la ta'lamun adalah bertanyalah kepada orang yang berilmu jika kamu tidak tahu. Maka mana tadi ala bidzikrillah tatma'innul qulub, hanya saja tersiratnya adalah kita harus punya ilmu agama. Jadi cara kebahagiaan, cara kita mendapat, karena itu ala bidzikrillah tatma'innul qulub, hanya saja hati akan tenang dengan kita mendapatkan ilmu-ilmu agama untuk menata kembali ibadah-ibadah kita agar kita benar. Karena selama ini kalau kita hanya ibadah namun ibadah kita banyak salah, maka dari itu ibadah itu bukan hanya berbicara tentang ibadahnya, tapi berbicara tentang jangan tiru-tiru, tapi mari berguru. Jadi itu perlu kita berguru kepada para ulama bagaimana tata cara ibadah yang benar. Karena agama bukan hanya soal perasaan. Agama lebih berbicara tentang soal tata cara. Karena itu misalnya, ini contoh Bu Yufri. Misalnya di jalan ada ayam kemudian ditabrak oleh mobil dan ayam itu mati. Kira-kira menurut agama ayam itu boleh dimakan nggak? Ayam ditabrak sama mobil kemudian ayamnya mati. Nggak sempat sembelih. Nggak boleh dimakan. Tapi kalau Chef Juna misalnya ngambil ayam itu kemudian disajikan dengan menu spesial, enak nggak? Enak, berarti rasanya enak. Tapi kalau seandainya bukan ayam mati, tapi ayam yang kita niat kali juga untuk menyembelih ayam, kemudian saya yang masak kebetulan ataupun Uku Ihsan yang masak sampai gosong misalnya Uku Ihsan masak, kira-kira enak nggak? Tidak enak. Bukan karena Uku Ihsan yang masak, tapi karena ayamnya gosong, kan gitu. Berarti walau tidak enak tapi makanannya halal atau haram? Halal. Punya Chef Juna yang masak yang tadi mati, makanannya enak nggak? Enak. Walau enak makanannya halal apa haram? Tetap haram. Maka karena itu agama bukan bicara soal tata cara, tapi agama bukan berbicara soal rasa, tapi agama berbicara soal tata cara. Makanya karena itu kita perlu menata kembali ibadah kita, di mana kekurangannya, di mana kesalahannya, di mana hal-hal yang tidak baik perlu kita gali, yaitu perlu kita pelajari ilmu-ilmu agama, baik itu tauhid, tasawuf ataupun fikih. Tentunya kepada guru-guru kita yang benar, kepada guru-guru kita yang bersanad, yang bermanhaj ahli sunnah wal jamaah, dan juga bermazhab syafi'i kalau di daerah kita Aceh khususnya. Selanjutnya ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Bagaimana cara mendapatkan ketenangan di dalam hati? Makna zikir kedua di sini juga dimaknai juga bisa dimaknai dengan makna mengingat nikmat. Karena arti zikri apa? Zikri adalah ingat. Jadi salah satu cara mengingat ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, bagaimana hati akan tenang adalah dengan cara mengingat nikmat-nikmat kecil yang telah diberikan oleh Allah. Tapi kalau seandainya, kenapa kita selama ini susah? Karena kita menutup mata daripada nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Sangat banyak. Kita coba ya. Coba kita dari baru lahir diberikan mata. Ini mata ini dari baru lahir kita diberikan sampai sekarang. Berarti artinya ada nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang selama ini kita lupa. Bahkan mata kita hari ini masih kita gunakan sebagaimana mestinya, belum kabur, belum harus memakai kacamata min dan lain sebagainya. Ini nikmat apa bukan? Nikmat. Dengan mengingat nikmat-nikmat seperti inilah hati kita akan hadir ketenangan. Ya Allah, masih banyak nikmat-Mu, salah satunya nikmat mata yang ternyata belum saya syukuri. Bahkan kehebatan mata kita ini mengalahkan kamera merek apapun, termasuk kamera merek Conan. Ada Conan sini. Canon. Karena dilerang endorse mungkin. Jadi mengarahkan kamera merek apapun, termasuk kamera merek apapun, mata kita bisa menangkap ribuan cahaya. Mata kita juga punya refleksi yang luar biasa. Saat ada debu langsung mata kita berkedip. Bukannya watena abe mata kita hana mutok, bukan.
Otomatis, refleks. Punya gaya refleksi mata kita. Belum lagi kita tarik nafas. Ini dari bangun tidur kita tarik nafas. Bahkan di dalam tidur kita tidak punya usaha untuk tarik nafas. Sebenarnya tarik nafas, tarik kemudian mengeluarkan kembali, tarik kemudian mengeluarkan kembali. Ini nikmat apa bukan? Nikmat. Padahal kalau Allah ingin mencabut nikmat ini, bisa saja. Maka harus kita syukuri dulu. Menyada gede getarik, tengah tarik, hanya dapat kedenggi kan. Jadi luar biasa. Jadi karena itu ini nikmat yang luar biasa. Ada nikmat lain lagi yang kalau kita lihat, sebetulnya kita harus menggeleng-gelengkan kepala. Guisan misalnya. Air comberan jijik nggak? Jijik. Air becekan, jijik. Air seni, jijik. Air kotoran, jijik. Semuanya jijik kan? Tapi maha besar Allah. Dengan kedikdayaan Allah mengubah paradigma kita terhadap kejijikan tersebut menjadi tidak jijik lagi. Cara Allah gampang saja. Allah membuat air tadi misalnya mengalir dulu ke sungai, dari sungai mengalir ke lautan, dari lautan disinari oleh matahari kemudian menjadi uap, dari uap menjadi awan, awan menjadi mendung, mendung kemudian jadi hujan. Hujan ke pegunungan, dari pegunungan diserap airnya kemudian kembali keluar dengan dalam bentuk yang lain, yaitu mata air di sumur kita, di tempat-tempat yang lain. Tapi kita tidak pernah jijik lagi ke air dalam sumur. Toh kita nggak pernah mikir, maunya kita sekali-kali saat mau mengambil air di dalam kulah, di dalam telaga ataupun di dalam sumur, mikir dulu, loh, maha benar Allah, maha suci Allah, maha besar Allah. Bagaimana mengubah cara pandang kita, mengubah mindset kita dari kita jijik. Sebenarnya kita buang air kecil, buang air besar dekat-dekatan sama sumur. Tapi saat air itu kembali keluar lewat sumur kita, tidak jijik lagi. Ini nikmat apa bukan? Nikmat, ini luar biasa nikmat. Maka kebahagiaan. Kalau airnya bisa ngomong, bilang jumpa lagi kita. Jumpa lagi kita. Kalau airnya bisa ngomong, jumpa lagi kita. Ko Ihsan pernah nanya ke air. Pernah nanya ke air dari antum dari mana dulunya? Air seni saya kan nggak pernah kan. Tapi itulah maha benar Allah, maha suci Allah dan maha besar Allah mampu mengubah paradigma kita. Ada contoh-contoh lain misalnya rumput yang kita lihat itu. Kira-kira rumput itu berharga tidak? Tidak berharga. Bukti rumput tidak berharga kalau di desa, tapi ketidakberhargaan rumput ini kalau dimakan oleh sapi, maka sapi akan gemuk menghasilkan susu, dan susunya kita minum. Kalau kita bahasa Aceh kan bamban demam. Kalau bahasa Indonesianya apa? Meriang ya. Kalau kita meriang minum susu sapi 1 gelas tapi yang murni, insya Allah akan sembuh. Tapi kan hantam pernah tacok kesimpulan dia Allah daripada lu ajib susu bah lu pajuh naliung hana. Itu artinya nikmat Allah yang luar biasa. Nikmat Allah mengubah rumput yang statusnya tidak berharga, tapi saat dimakan oleh sapi, kemudian sapi menghasilkan susu, dari susu membuat kita sehat. Ibu kita juga. Ibu kita dulu makan makan sesuatu. Kalau di daerah PD misalnya makan rebung. Rebung. Saya rebung. Pohon apa? Pohon tunas bambu. Tunas bambu. Makan tunas bambu. Dari tunas bambu menyewa saja menolak bega. Mak dia pajuh buat trieng. Tapi menghasilkan susu, kemudian kita pintar minum ASI ibu. Tapi kan kita nggak mengambil kesimpulan, daripada minum ASI ibu lebih baik makan makan bambu, kan nggak? Masya Allah, makanya kalau kata Sayyidina Ali, kita hidup di dunia ini hanya untuk menyaksikan kedikdayaan Allah Ta'ala. Kita hidup di dunia ini hanya untuk menyaksikan kenikmatan yang luar biasa dari Allah Ta'ala. Dengan mengingat nikmat-nikmat yang seperti ini, kita akan teringat bahwasanya ternyata ketenangan akan hadir. Ya kan? Hadir ketenangan. Ya Allah, masih banyak nikmat Engkau yang belum kami syukuri. Contoh dekatnya, ya. Saya berbicara, Tunku Ihsan bisa mendengar. Ini saya mampu berbicara, ini juga nikmat yang luar biasa. Allah menghadirkan ribuan kata-kata di dalam kepala saya, kemudian Allah menakdirkan saya untuk memilih kata-kata itu untuk ditransfer ke kita semua. Dan hebatnya Allah, ucapan yang saya ucapkan tidak delay. Tidak sekarang saya ucapkan, nanti sampai di rumah baru didengar satu persatu, kan tidak. Maha benar Allah, memang nikmat ini luar biasa. Dengan mengingat nikmat seperti inilah, dengan kita tahu ilmu agama, dengan mengingat nikmat seperti ini,
maka hati kita akan tenang, tentram. Dan yang terakhir, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, adalah zikir dengan makna zikir, mengucapkan tasbih, mengucapkan tahmid, mengucapkan takbir, mengucapkan tahlil, tentunya dengan hati yang khusyuk, dengan hati yang hadir. Kalau seandainya kita mengucapkannya hanya dengan hanya dengan subhanallah di mulut saja, tapi hati pikiran kita mengingat kepada hal-hal yang tidak baik, hati dan pikiran kita mengingat kepada kalau kita petani ingat sawah, kalau kita orang-orang kebun ingat dengan lahan kita, kalau kita pengusaha ingat dengan toko kita, maka zikir itu tidak akan bermanfaat. Maka cara bahagia itu gampang, cari kebahagiaannya di dalam hati dengan cara menghidupkan hati. Cara menghidupkan hati, yang pertama cari ilmu agama, yang kedua ingat nikmat-nikmat yang paling kecil. Kita mulai dari yang paling kecil agar kita tahu ini nikmat luar biasa. Karena kalau berbicara nikmat memang tidak akan pernah habisnya. Kuisan, Mesir, kalau seandainya disuruh gambar nyamuk, seukuran nyamuk, bisa nggak? Seukuran nyamuk di buku gambar, seukuran nyamuk tapi jangan gede. Bulat jadinya kan, nggak bisa membedakan mana kaki, mana sayap, mana jarumnya, nggak bisa membedakan. Tapi karena itulah Allah di dalam Al-Quran mengatakan, innallaha la yastahyi ayyadriba mathalan ma ba'udah. Allah tidak malu membuat perumpamaan nyamuk di dalam Al-Quran. Kenapa? Karena ini akan jadi bahan pikiran kepada orang-orang berakal. Nyamuk diciptakan oleh Allah Ta'ala makhluk kecil, tapi luar biasanya Allah Ta'ala mampu menyediakan jantung yang sama untuk mereka sekian banyaknya. Luar biasa. Kemudian Allah Ta'ala mampu kan tiap nyamuk itu ada uratnya lagi. Uratnya itu kan kecil-kecil. Kita jangankan untuk mengukir ukiran nyamuk di kayu, membuat gambar nyamuk saya nggak bisa. Apalagi urat-urat nyamuk itu, ya kan? Maka karena itu mengingat nikmat yang kedua, yang ketiga adalah dengan cara mengucapkan zikir baik. Subhanallah, alhamdulillah, banyak pilihan-pilihan zikir yang warid dari Rasulullah dan juga yang ada pilihan-pilihan dari para ulama kita.